Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab dengan NIM 230306073, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian dan Program Studi Peternakan Stambuk 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 proses penting dalam biosintesis telur pada unggas, yaitu yang pertama yaitu sintesis kuning telur, sintesis putih telur, dan kerabang telur. Proses ini sangat penting dalam memahami bagaimana ayam dan unggas lainnya menghasilkan telur yang berkualitas tinggi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sintesis kuning telur atau yolk. Kuning telur adalah komponen utama dalam telur yang kaya akan nutrisi. Kuning telur mengandung 50% air, sedangkan sisanya adalah padatan yang terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Komponen utama kuning telur meliputi yang pertama yaitu fosfitin atau fosfoprotein yang berperan dalam pengikatan mineral penting seperti kalsium dan besi. Lalu yang kedua adalah lipofitellin atau high density lipoprotein, yaitu jenis protein berlemak dengan densitas tinggi. Lalu yang ketiga adalah lipoprotein. Lipoprotein berfungsi sebagai sumber energi untuk embrio. Lalu proses pembentukan kuning telur ini atau vitelogenesis terjadi di hati dan dikendalikan oleh hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Pada ayam, hormon follicle stimulating hormon atau FSH berperan penting dalam merangsang perkembangan folikel pada ovarium. Menjelang ovulasi sekitar 15 jam sebelum proses ini terjadi peningkatan level FSH yang memicu produksi dan peningkatan FSH pada jaringan ovarium. Selama vitelogenesis, hati memproduksi lipoprotein yang kaya akan fosfitin dan lipofitellin. Lipoprotein ini kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan diserap oleh folikel ovarium, di mana mereka terakumulasi untuk membentuk kuning telur. Baik, yang kedua yaitu sintesis putih telur atau albumen. Setelah kuning telur terbentuk, proses berikutnya adalah pembentukan putih telur atau albumen yang terjadi di saluran oviduk, tepatnya di bagian yang disebut dengan magnum. Albumen terdiri dari beberapa jenis protein utama yang termasuk ovalbumin sekitar 54%, protein utama dengan berbagai fungsi termasuk sumber nutrisi dan perlindungan embrio. Lalu yang kedua adalah ovotransferin sekitar 13%, protein yang mengikat besi dan memiliki sifat antimikroba. Lalu yang ketiga adalah ovomucin sekitar 11%, berperan dalam menjaga kekentalan albumen dan melindungi embrio dari mikroorganisme. Lalu yang keempat adalah lisozime sekitar 3,5%, protein dengan aktivitas antibakteri yang kuat. Sintesis protein albumen dikendalikan oleh hormon estrogen yang sangat berperan dalam mengaktifkan gen untuk produksi protein. Estrogen bekerja dengan cara melintasi membran sel oviduk, kemudian berikatan dengan reseptor spesifik di dalam sitoplasma. Kompleks ini masuk ke dalam inti sel, mengaktifkan ekspresi gen yang menghasilkan mRNA untuk sintesis protein albumen. Proses ini memastikan bahwa putih telur memiliki
komposisi protein yang tepat untuk melindungi dan memberi nutrisi pada embrio selama masa inkubasi. Baik, yang ketiga yaitu sintesis kerabang telur atau sel. Setelah albumen terbentuk, telur bergerak menuju kelenjar kerabang atau sel gland tempat kerabang dibentuk. Kerabang telur terdiri dari kalsium karbonarat atau CaCO3 yang memberikan kekuatan dan perlindungan fisik pada telur. Proses pembentukan kerabang sangat bergantung pada kalsium yang diangkut dari darah ke kelenjar kerabang melalui protein pengikat kalsium atau calcium binding protein CABP. Sintesis CABP dikendalikan oleh vitamin D3 dalam bentuk aktifnya 1,25 dihidroksi vitamin D3 yang diproduksi di ginjal. Hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron juga berperan penting dalam mengatur sintesis CABP dan memastikan pasokan kalsium yang cukup selama pembentukan kerabang. Tanpa jumlah kalsium yang cukup, kerabang yang dihasilkan akan tipis dan rapuh sehingga meningkatkan resiko pecah selama inkubasi. Kerabang telur tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai pengatur pertukaran gas dan kelembapan yang sangat penting untuk perkembangan embrio di dalamnya. Itu saja penjelasan saya tentang sintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Maaf apabila ada kesalahan dalam berkata.